Tunduk kepala, kita berdoa. Benar Tuhan, benar Allah kami. Kami saat ini memuji dan memuliakan Engkau karena kasih dan penyertaan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami saat ini. Isilah hati dan pikiran kami dengan hati dan pikiran-Mu. Berfirmanlah Engkau, sampaikanlah isi hati-Mu dan rencana-Mu kepada kami. Berkati yang menyampaikan dan berkati anak-anak-Mu yang menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita berkata, Amin. Salam. Waras Madita, saluhutna. Selamat tahun baru. Ya, karena ini masih suasana tahun baru ya. Ini pertama kali kita berjumpa. Jadi saya berharap di tahun yang baru ini kita mempunyai semangat dan pengharapan yang baru. Karena Tuhan adalah gembala yang baik yang telah menyediakan bagi kita di depan berkat yang baru. Kita raih atau tidak, kita ambil atau tidak, berkat itu tetap ada. Jangan dibiarkan diambil oleh orang lain. Nikmatilah berkat Tuhan. Amin. Iya, seperti itulah. Karena memang itu disediakan untuk kita. Baik Bapak Ibu terima Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya bagikan ditulis dari kitab Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-23. Bahasa Batak, dongat tawa Tuhan debata. Subtemanya, marhile perayaan syukuran bona tahun on, hita punguan si mata raja si marmata. Dok boruna Medan Selatan asamian di bagasan Tuhan debata, jala hata di Tuhan debata, mian di bagasan hita. Asa jupang banang nadia pe si pangidoan si pangido prohata. Demikian subtema kita. Saya akan bacakan Matius 1 ayatnya yang ke-23 dalam bahasa aslinya, asli bahasa Indonesia. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Tema Nats ini atau Immanuel ini sudah sering kita dengar di acara-acara Natal. Ya, tidak asing bagi kita. Artinya Allah beserta kita. Jadi kalau Allah beserta kita, jadi tak ada yang perlu ditakutkan. Amin Bapak Ibu. Iya, seorang anak kalau sudah dekat dengan bapaknya, saya takut apapun dia di luar, mau longgar apa yang ada dong amumna, tangan dia butuh. Lah, arung disimpan pada panangga yang harap di sini, nalau malon bukti mana kan dia ada si bapak lah yang siap maju untuk menyelamatkan dan menolong. Itulah artinya Immanuel, Tuhan beserta kita. Jadi apa yang mau kita takutkan lagi di dalam hidup ini, esok dan kehidupan selanjutnya, karena Tuhan beserta kita. Jadi tak perlu ada yang diragukan, tak perlu ada yang disangsikan lagi. Tuhan beserta kita. Nah, tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Tuhan menyertai kita? Jauh dia dari surga, datang ke dunia ini, menjadi daging dan tinggal di tengah-tengah kita. Kan begitu kan? Untuk apa dia menyertai kita? Siapa rupanya kita? Apa rupanya jasa kita yang kita lakukan kepada surga? Apa jasa kita rupanya kita lakukan di dunia ini?
Sebesar apa pun jasa kita memelihara anak-anak sehingga datang Tuhan Yesus dari surga turun ke dunia ini menjadi daging tinggal di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah kita ini Bapak Ibu ya. Di antara saya dengan Bapak Ibu ada Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan, di situ pasti ada damai, pasti ada sukacita, ada kasih. Jadi kalau ada kasih, ada damai, di situ ada Tuhan. Jadi kalau ada kasih, tidak ada damai, belum tentu ada di situ Tuhan. Simbolisnya masih ubat sih, betul kan? Tapi tak ada damai, selalu dia ingin merontok, selalu dia ingin merusak. Tidak ada di dalam dirinya damai, selalu ada iri. Jadi kalau Tuhan di serta kita ada damai, ada kasih. Jadi di antara kita ini ada damai, ada kasih. Berarti ada Tuhan. Kenapa takut? Kan begitu. Kenapa takut mengatakan di punggungan kita ini ada damai. Saya disalur dari ujung sampai ke ujung ini. Ada damai, ada kasih, ada kerinduan di punggungan ini. Berarti di sini ada Tuhan. Kenapa takut? Kita berbuat baik. Disalur dari ujung sana sampai kemari. Ada kasih, ada kerinduan, ada damai, ada kebaikan. Dan saya sangat simpati kepada punggungan kita ini. Kenapa? Kita di sini meninggalkan semua denominasi kita. Belum? Kita satu denominasi di sini. Satu keluarga. Kita tinggalkan gereja kita. Kita tinggalkan dulu kepercayaan kita. Anam mai. Kita tinggalkan gereja kita. Anam mai. Sama kita. Satu kita semua. Ya, luar biasa. Saya rindu seperti ini. Artinya di sini ada damai. Kalau tak ada damai, bubar ini. Kalau tak ada pun di sini, bubar ini. Pasti. Jadi saya bersyukuri buat kesatuan kita. Kita mau bersatu di tempat ini, meninggalkan denominasi kita. Ya, berwarna-warna yang kepercayaan kita, betul kan? Ayo kan kita tinggal loh ini. Holland laut makokok bungono. Nah, jadi kita untuk ke depannya kita teruskan ini Bapak Ibu ya. Ke generasi berikutnya kita teruskan ini. Ulang mitok sampai di 2020 ala kopi. Kan ini juga sebenarnya kan periodisasi kita cepat tanya, tapi kita lakukan seperti ini. Oke, udah terlalu panjang ini. Ya nanti tidak sampai kita ke tujuannya. Oke. Kenapa Allah tadi menyertai kita? Tidak ada yang memberikan suara. Baik, saya juga sedikit pikirnya ya. Kenapa seorang ibu sangat sayang kepada anaknya? Ya betul. Ya, betul, tidak salah, betul ya, karena kasih, karena sayang, karena anaknya. Tapi kenapa seorang ibu sayang kepada anaknya? Kenapa seorang ibu kasih kepada anaknya? Ya, tolong buka suaranya. Kenapa seorang ibu sangat sayang kepada anaknya? Kenapa Tuhan sangat sayang kepada manusia? Apa sebenarnya yang terjadi? Ya, silakan. Langsung aja ke depan. Ini ada kosong. Oke, kita teruskan. Kenapa seorang ibu sangat sayang kepada anaknya? Karena anaknya, iya karena anaknya. Tapi kenapa sayang dia sama anaknya? Karena dia kasih, ya. Tapi kenapa dia kasih sama anaknya? Apa sebenarnya yang terjadi? Kan gitu. Kenapa Tuhan sayang sama manusia itu? Apa ada manusia itu? Dengan tubuhnya kita, baunya, berena? Kan tidak. Berjasa kita? Tidak. Dari tanahnya kita kembali ke tanah. Kan begitu kan? Kan dari tanah sudah gini kembali ke tanah. Oke, saya buka sedikit lagi ya. Kenapa seorang ibu sangat sayang kepada anaknya? Karena anaknya itu adalah darah dagingnya. Darah dagingnya Bapak Ibu. Aku sangat sayang kepada anakku karena itu darah daging dari dagingku. Mau doa inak teman beda dengan terus. Kalau begitu, maka dia nanti aku udah pandang urak yang mana mana, urak yang mana tadi, sektor mana terus. Betul.
saya munafik? Apakah saya bohong? Kan tidak, kan seperti itu kan? Kan sangat sayang kita kepada anak kita. Karena apa? Karena itu adalah darah daging kita. Begitulah Tuhan itu. Kita itu darah dagingnya di dalam roh. Ada banyak ditulis di dalam Alkitab, ada. Kejadian 2 pasal yang ke-7 apa katanya? Inilah saya bacakannya lebih cepat ya, karena waktu kita tidak banyak. Biar sampai nanti kepada tujuan daripada nats ini. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi ketika manusia itu di debu tanah, diembuskanlah kepada dia nafas, sehingga manusia itu hidup. Jadi nafas Allah ada di dalam manusia itu, dan nafas itu kembali kepada manusia. Betul? Jadi manusia itu adalah darah daging daripada Allah di dalam roh, sehingga Allah sangat menyayangi manusia itu. Karena ada nafas di dalam diri kita, ada nafas Allah di dalam diri Bapak ini, sehingga Anda hidup. Makanya Anda dikasihi. Jadi firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Yesus itu adalah firman Allah. Tahu firman? Apa itu firman? Yang sekolahan. Apa itu firman? Firman itu adalah suara. Firman itu suara Allah menjadi daging dan tinggal di tengah-tengah kita. Nafas Allah tinggal di tengah-tengah manusia itu, di tengah-tengah daging itu disebutlah manusia. Jadi nafas itu kembali ke Allah, kemudian firman itu kembali ke Allah, kembali Tuhan. Makanya Allah itu sangat sayang kepada kita. Jadi semua yang dipanggil Allah, ya haruslah kembali ke rumah Bapa. Unak tidak sampai ke surga. Kalau sudah dipanggil Tuhan, ya sudah langsunglah ke rumah Bapa deh. Unak, jadi tersesat di dunia ini. Kemudian rohnya ditawan di lembah di kelam. Iya betul. Maka ditengok Bapa yang di surga lalu, dia jadi. Dia opung si balse, dia opung si jadi. Balik suruh. Turunlah Tuhan Yesus dari surga. Ini baik. Untuk menyelamatkan kita. Kenapa? Tersesat sampai dia ke surga. Sudah Yordani. Apa yang hijau. Jadi kalau sudah dipanggil Tuhan, ya langsunglah ke rumah Bapa. Kalau sudah dipanggil, kalau belum jangan ya Bapak Ibu ya. Ya repot nanti semua. Kalau sudah dipanggil Tuhan, langsunglah di rumah Bapa. Jangan tersesat di dunia ini. Ulang ibadah ini sudah. Tak pernah habis portfolio. Tak pernah cukup. Tak pernah selesai. Ya karena begitu besar kasih karunia Allah ke dunia sehingga diberikan anak tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itulah mengapa Allah sangat mengasihi manusia. Karena dalam manusia itu nafas Allah. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu Bapak Ibu ya. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu, supaya berhasil engkau. Karena sudah dijamin masa depan, masa kini, esok dan yang akan datang. Itulah artinya Immanuel. Jadi jangan takut. Kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah orang tuamu, karena dia adalah Dibatana tarida, Allah yang kelihatan, yang siap berkorban. Sudah lihat tamara, lihat tanah yang, lihat bagasna, lihat dagingna mulai taruh, lihat tak burungna, dok osane mulai taruh, nggak percaya. Berapa banyak orang tua di dunia ini untuk menyelamatkan anaknya dalam kecelakaan dan lintas korban untuk menyelamatkan anaknya. Betul kan? Iya. Jadi ikatan ibu dengan anak itu sangat kuat, sangat kuat batinnya karena darah dagingnya itu. Jadi haduan mulu mangarap tokat dada kita, ngeliling dan mulak, suruh diduakan ibunya, suruh ditanya kenapa. Jo buat lagi.
cepat itu pulang. Karena apa? Karena ada ikatan yang kuat antara anak dengan ibu. Betul? Nggak percaya, coba. Cepat atau lambat pasti pulang itu. Karena ada ikatan yang sangat kuat. Jadi orang tua itu adalah di batang teriga. Kan Immanuel kita, Tuhan beserta kita. Allah ada dalam diri kita. Kemudian orang tua itu adalah Allah yang kelihatan. Kasihilah orang tuamu, amin. Ya mana yang belum menikah ini, kasih orang tuamu ya. Kalau sudah tua nanti, ulangi songka hati, asih loh. Hak lebih. Nah ini tidak mau lah berjalan katanya. Tapi nggak buka itu mau ah. Dia boleh hatau, pak nabi nggak bengko. Huruf O, cara nah hatau. Ayo sih songka, komentar nih. Tapi kayak pendeta orang tua pilih banyak kali salahnya. Nggak bisa sekarang nggak terima penjelasannya. Betul, orang tua banyak salahnya kan? Iya betul, saya terima itu. Orang tua banyak salahnya, betul, dari sana. Betul apa tidak? Betul kan itu kan? Orang tua itu banyak salahnya. Tetapi lebih banyak lagi salah anak kalau tidak menghormati orang tua. Begini, berkesan. Halo. Ya, orang tua itu banyak salah. Banyaklah salahnya. Orang sudah tua, udah pikun. Dan jelas di pagi pamerannya. Mau lu pameran ini betul para keluar itu kurang jauh. Saya para keluar itu kurang jauh. Pak si Pareon, tapi jangan ini. Jadi enggak, bayar dalam atau. Jadi salah lah dia terus. Banyak salahnya, udah salah. Dia terus banyak pula lagi salahnya. Tetapi lebih salah lagi kalau anak tidak menghormati orang tua. Anak yang tak menghormati orang tua pendek umurnya pendek karena tak diberkati. Makanya doakanlah orang tua itu supaya panjang umurmu. Kalau panjang umur orang tua, pasti panjang umur anaknya. Kenapa? Karena terus didoakan, terus bersama dia, terus jadi Immanuel. Makanya hormatilah orang tua, kasihi orang tua. Mau membantu orang songgaki orang. Sama yang mertua dengan si mertua tidak dibeda-bedakan itu. Kalau hewan atau permain tidak dipisah, mertua dengan orang tua jangan dipisah. Adillah kita supaya Tuhan itu ada sama kita. Saru pada si mertua puasa, saru pada orang tua dengan si mertua. Jangan dibeda-bedakan. Betul loh Bang ya? Sama itu. Nggak dilihat tuh kita dilengah. Harpe. Dia mesti percaya. Kita lihat kamu saya pasuk-pasuk. Wah, biasanya lo mesti mertua ini. Gede kurang pasuk-pasuk tiba. Kan betul? Iya, betul Bapak ini. Saya nggak bohong. Orang yang tak menghormati orang tuanya pasti umurnya tidak panjang. Alkitab mencatat dan berkata seperti itu. Tetapi kita tidak sampai ke ayat itu terlalu panjang nanti. Nah, jadi kasihilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu. Oke, kita lanjut. Ini udah disingkat-singkat ini. Yang ketiga, yang terakhir. Kasihilah apa? Kasihilah hubungan ini Bapak. Apa rupanya hubungan itu? Di sini ada damai, di sini ada kasih. Oh, bersai kita roda sudah. Horas inang, horas aman tua. Marsai tidak, diberi kita. Belum diberi, ditanya kok kita. Dilihat lebih gogona, dilihat lebih gogona kan? Pasti lebih kita. Molo kita marsai, masih tahu tidak? Roda tidak, nah, jula sudah, yurupi sudah. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak mengasihi hubungan ini. Iya, kan begitu kan? Jadi di dalam hubungan ini ada kasih, ada Tuhan beserta kita. Jangan takut. Kurang biar loja. Nah, jadi karena itu, bagaimanakah caranya kita mengasihi hubungan? Yang pertama, kasihilah hubungan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, dukunglah setiap peraturan yang ada untuk kita juga ini. Oke. Yang kedua, didoakanlah pengurus. Supaya apa? Supaya
supaya saya kalau nggak saya gimana Pak caranya diurus anak saya gimana sebagai disuruh sama jadi kami aku mak bingung pengurus asal saya anak sendiri pikirin mau umpamanya kita 50 kakak masih aktif kali 2 saja 100 kelenglah 200 dipikirin mah 200 saya dipikirin mah HP gelengnya dulu lang pikir di benda hakot bertua mulut itu kain kan warna tengah itu apa kubel mulut udah kira benda jam kuda lampot tak ada contohnya di sana ya tak di sana dok di pembuat nami di tanah ini apa film itu dipikir. Jadi kalau nggak kita doakan ya dia, kayak mana dia mau mengurus kita? Didoakanlah, dikasihilah, dia mengasihi kita. Masa kita hanya karena terlambat dia memberikan anggaran dasar terlebar waktu dia, wah mereka sumanting. Kalau udah main, karena 200 orang, kita kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Waktu tak tertunggu lah terakhir kan? Ya datang ke sana. Kalau terakhir kami mereka kalau belum datang tertunggu. Kan itunya. Tengok di saya pada tengok di. Makanya si majutungnya kaping dong. Hatop. Masyarakat. Kemudian masyarakat. Panas si majutungi. Oh loh, masyarakat. Jadi doakan lebih ngurus itu ya bang ya kakaknya didoakanlah. Jadi kalau sehat dia semuanya pasti lancar. Itunya siapa yang mau saya sampaikan di pengumuman ini. Kasihilah pengumuman ini. Bagaimana caranya mendukung kebijakan yang sudah dibuat. Kemudian doakan pengurus dan yang ketiga dibayarlah iuran. Bereng di Sibuang tak terakhir kan dengan asli semua sekarang 1 tahun bulut, 2 tahun bulut, 10 tahun bulut kan cerita nonggalah ayangku kalau main mana tapi sulit itu mengasihi, bohong itu berdua sama saya dia gak masalah bagi saya tapi saya mengatakan itu tidak benar kebijakan seperti itu mau pengalaman saya anggota itu lomba pengumuman indah jangan hiburan orang ampel kosong di pasaran rumah raja nami rohani pasah haktor mereka ada orang tanya mau pasah kami mau udah siap mau udah ada nama saya ulama mau latih isope tak kurang tanya kami soalnya memang kuat sama di dalam luna pasti lo kosong bolos sarung dibuang jadi hanya nona tanya taruh pengumuman. Aku tidak mengatakan pengumuman ini seperti itu. Pengumuman kami ya di luar sana Bapak Ibu. Kita bayar semua. Amin. Dan sudah berarti hari tak bayar. Amin. Amin. Alam negara berat negara nasi di tahu di negara mana deh. Apa yang mau di pengumuman diarahkan loh. Bukan diarahkan, tetap pengumuman. Ini kesaburan loh. Iya kan Pak Pendeta kan kalau satu darah itu kan nggak bayar kan nggak apa-apa. Ya, kalau kau bayaran perut kosong nggak apa-apa. Kalau nggak mau dibayar loh. Itu namanya kewajiban, kedewasaan. Jadi itulah mengasihi pengumuman kalau ada iuran dibayar. Terima kasih buat yang sudah membayar, yang belum betul. Baik, selanjutnya. Jangan takut masuk pengumuman. Takut yang berbeda delogina. Yang masuk kamu pengumuman deh. Takut yang dekat ke diri muna. Kok kinai itu rumah gudang ini. Upai maiba, langsung rumah gudang-gudang. Masahi. Median harus suruh. Median harus nujakan. Median harus fokus. Kenapa takut? Allah menyertai kita telah menjamin hidup kita hari ini, esok dan yang akan datang. Nanti sebelum gama kami remonina, sebelum orang nama Saito. Walau masuk menutup pengumuman atau siap sudah atau dapat kalau ini pasuk-pasuk, sebulan lagi kita tanya nih. Udah karena udah itu
calon isi batuan sejadi. Nah, iya kan? Tulang itu kan mertua yang tak jadi. Orang yang tak menghormati orang tua maupun mertua, singkat hidupnya, bertak jauh dari dia. Tak percaya tes, tapi jangan sampai tes, bahaya. Saya sudah kasih tahu lampu ya, jangan. Artinya lampu merah. Iya. Takut dia masuk kumpulan, Anda mau bergala ya. Kebereng mulaun ini. Apa binereng kan? Nangwa bilang tabah, bilang berfokus do. Justru orang yang baik hati itunya Tuhan baik sama dia. Makanya umur itu panjang umurnya, karena dia baik kepada kumpulan. Amin. Sekali lagi, amin. Jadi jangan takut masuk kumpulan deh. Ulang ditiki mau nerok, nung melua dari mana? Kau ini tidak kau boleh dipahok. Cukup kau ini. Ya, soalnya ini auto guna. Oke, selesai ya. Nah, jadi jangan takut masuk hubungan cepat ya, Bapak Ibu. Ya, yang terakhir untuk pertanda bahwa kita mengasihi hubungan ini dari kesempatan ini adalah bersedialah diangkat atau dipilih dari pengurus. Amin. Kalau tak kita mengurus, memang urus. Kalau orang kita sudah dari ibadah sebagai orang mengurus, gimana ada dong? Aja, Bapak Ibu, jangan tersinggung ya. Karena saya dalam pikiran bertugas ini, saya tidak merendahkan Bapak Ibu. Iya, saya dalam pikiran bertugas, saya menyampaikan firman Tuhan. Jadi bersedialah kita diangkat dari pengurus. Amin Bapak Ibu. Saya tak mau jadi pengurus. Kalau tak mau jadi pengurus, bersedialah kau diurus. Jangan pengurus tak mau, diurus tak mau. Tidak. Sepoli atau mai tinggi. Lau paluan tidak mau, lau masuk tidak mau. Jadi alo betul. Betul. Tidak, tapi lo tu hidup kehidupan lah. Hanya dua kehendak. Satu jadi, satu lagi. Kalau tak mau jadi pengurus, mau diurus. Jadi itulah artinya Bapak Ibu, Immanuel, Tuhan beserta kita. Ada kasih, dijamin kehidupan kita saat ini, esok dan yang akan datang. Jangan takut. Ulang Maria Loja. Apa tadi Manuel artinya? Tuhan beserta kita. Kenapa Tuhan itu menyertai kita sampai dia dari surga turun ke dunia tinggal di tengah-tengah kita menjadi dan memberikan nyawanya untuk kita. Karena manusia itu adalah nafas Allah, Yesus itu adalah firman Allah. Jadi sesuatu milik Allah harus kembali kepada Allah, tidak di dunia. Itu milik Allah itu, sifatnya kekal abadi. Nah, karena itu ini terakhir yang ini mau saya tutup. Karena itu kasihilah Tuhan supaya berkat tidak jauh dari engkau dan diberkati Tuhan kau ditaati Allah berikan kepadamu. Yang kedua, kasihilah orang tuamu supaya panjang umur. Yang ketiga, kasihilah tapi gua kuat harap itu lupa juga. Yang ketiga, kasihilah punguan ini karena punguan ini mengasihi engkau. Diberi roh marsitaun marsahid alamat kanamasa alamat kasilas nirwa iuru pidohita. Berdoalah kita supaya tambah lima punguan lihat umurnya panjang. Dan yang paling spesial satu lagi khususnya jangan lupa doakan supaya sehat. Demikian firman Tuhan. Diberkati kita Bapak Ibu.